Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, dan juga semoga bisa sampai nantinya ke waktu pelaksanaan sholat syuruk. Mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bacaan tafsir kita dengan ayat berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 172, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekikan kepada kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah jika kalian kepadanya lah, jika kalian hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para jumhur ulama mufassirin sepakat menyatakan bahwasanya surat Al-Baqarah 172 ini punya kaitan erat atau munasabah yang sangat kuat dengan surat Al-Baqarah 168. Perbedaannya pada mukhatabah, pada kelompok yang disapa sama Allah. Kalau pada ayat sebelumnya, yaitu surat Al-Baqarah 168, kelompok yang disapa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Manusia, makan dan minumlah kalian dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan di muka bumi ini, dari makanan dan minuman yang halal secara hukum dan baik secara fungsi. Nah, jadi mirip-mirip
Di dalam surat Al-Baqarah berikutnya 172, kelompok yang disapa sama Allah khusus kepada orang yang beriman saja. Ini bagian daripada khas wal am. Jadi para ulama menganggap ayat surat Al-Baqarah 168 itu umum keberlakuannya, baik kepada umat Islam dan juga kepada seluruh umat manusia. Sehingga dari sinilah kemudian Imam Malik, ya, salah seorang ulama mazhab 4, beliau berkesimpulan yang namanya far'u syariah atau cabang-cabang hukum daripada syariat tidak saja wajib dijalankan oleh orang Islam, tetapi juga wajib dijalankan oleh mereka yang non-muslim. Misalnya makanan halal itu tidak hanya berlaku kepada kaum muslimin, tetapi juga berlaku kepada seluruh umat manusia, karena Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168 menentukan kewajiban itu untuk segenap manusia. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Nah, jadi tidak boleh makan babi itu bukan hanya untuk orang Islam, tidak boleh minum alkohol bukan hanya untuk kaum muslimin, tetapi siapa saja dia manusia berlaku hukum syariat tersebut. Pemahaman itu yang dipahami oleh Imam Malik. Tetapi kita atau jumhur ulama baik yang bermazhab Syafi'i ataupun yang bermazhab lain tidak memahami demikian. Seluruh ketentuan-ketentuan syariat di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah berlakunya hanya kepada kaum muslimin saja. Jadi makanan halal secara hukum dan baik secara fungsi itu aturan khusus kepada kaum muslimin, meskipun dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang dihimbau sama Allah itu semua umat manusia. Kemudian secara khusus pada surat Al-Baqarah 172 Allah Subhanahu wa taala hanya menyapa umat Islam saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik dari yang telah apa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Washkuru lillah, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kita semua ini termasuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, memulai pembahasan tafsir terhadap surat Al-Baqarah ayat 172. Imam Ibnu Katsir membuka pembahasan beliau dengan menulis wa yaqulu ta'ala amaran atau wa yaqulu ta'ala amiran ibadah wa yaqulu ta'ala amiran ibadahul mu'minina bil akli min thayyibati ma razaqahumullah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya memerintahkan. Jadi posisi Allah itu sebagai amir, pemerintah atau yang memberikan perintah kepada siapa? Ibadahul mu'minin, kepada hamba-hambanya yang mukmin, bil akli, untuk makan, min thayyibat, dari yang baik-baik, mimma razaqahum ta'ala, dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang sudah kita sampaikan saat kita mengupas tafsir dari ayat Allah surat Al-Baqarah 168, bahwa yang dituntut kepada kita oleh Allah terhadap makanan dan minuman itu dua. Yang pertama halal secara hukum, itu harus kita pertimbangkan, harus kita perhatikan, ya. Jangan sampai ada
kita memasukkan sesuatu ke dalam badan kita atau juga ke badan dan raga keluarga, anak, istri kita, sesuatu yang tidak halal secara hukum. Kenapa demikian? Karena setiap makanan yang kita konsumsi itu akan berbuah darah, akan berbuah daging, yang mana darah dan daging itu merupakan energi penggerak dalam kehidupan kita manusia. Seandainya bahan bakar kita itu oplosan, Bapak Ibu, jangankan ngoplos makanan ya, ngoplos pertama pun kan tidak boleh. Coba kita isi motor kita dengan Pertamax oplosan, rusak itu mesin kendaraan kita. Begitu juga raga kita, Bapak Ibu, kalau kita masukkan makanan hasil oplosan yang halal dengan yang haram, dia akan tergerak lagi untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, apalagi ibadah, nggak tergerak. Kenapa? Terlalu banyak darahnya, terlalu banyak dagingnya dari bahan bakar yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah seseorang sudah lagi tidak bergerak melakukan kebaikan, ibadah, amal soleh, akhirnya Bapak Ibu doa-doanya juga tidak akan didengar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tuntutan pertama yang harus menjadi pertimbangan, yang harus menjadi perhatian kepada kita orang yang beriman. Yang kedua, Allah juga menentukan makanan itu bukan hanya halal secara hukum, tapi juga baik secara fungsi. Jadi yang tidak baik itu diharamkan sama Allah. Makan hewan yang bertaring, makan hewan yang berkuku tajam diharamkan sama Allah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, "Naha Rasulullah SAW an kulli dhi makhlabin minat tuyur wa an kulli dhi ba'in minal hayawan." Jadi Rasulullah SAW melarang kita makan dan mengkonsumsi semua hewan yang berkuku tajam, dari unggas atau dari hewan burung elang, itu dilarang sama Allah. Ya, kenapa? Biasanya hewan seperti itu, Bapak Ibu, kalau kita makan akan membuat karakter kita sama buasnya dengan hewan yang kita mangsa. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita, wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi nabin min siba. Rasulullah melarang kita untuk makan setiap hewan bertaring. Tidak boleh makan kucing, tidak boleh makan. Kenapa? Bertaring. Kelelawar tidak boleh makan. Kenapa? Bertaring. Harimau tidak boleh makan. Kenapa? Hewan bertaring. Nah, itu juga dilarang di dalam syariat. Selain itu, Bapak Ibu, makna daripada thayyibat sebagaimana yang difirmankan Allah tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 172, semua hewan atau semua jenis makanan yang membuat kita jijik. Nah, itu subjektif tentunya ya, karena ada jenis hewan tertentu jijik sama seseorang tetapi tidak jijik bagi orang yang lain. Apalagi firman Allah tentang hewan-hewan yang jijik ini dilarang untuk kita konsumsi diperkuat nanti di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Dihalalkan kepada kita segala jenis makanan yang baik-baik, tetapi juga diharamkan kepada kita semua jenis makanan yang menjijikkan. Contohnya Bapak Ibu, di dalam hadis sahih kita bisa membaca, dulu di zaman hidupnya Rasulullah, suatu hari Nabi Muhammad diundang dan dijamu makan sama sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Salah satu menu makanan yang disuguhkan sama Khalid bin Walid itu top. Top itu sejenis kadal gurun,
kadal gurun itu tidak sama seperti kadal kita di Indonesia ataupun di Aceh. Kadal kita kan kecil-kecil kadal itu. Kalau kadal gurun lebih mirip seperti iguana, seperti itu, lebih mirip dengan hewan iguana daripada kadal dalam pemikiran kita yang ada di Indonesia, ya. Agak besar, sebesar kepala tangan kita, top itu, ya. Nah, jadi salah satu menu masakan yang dihidangkan oleh keluarganya Khalid bin Walid kepada Rasulullah pada saat itu top. Nah, Rasulullah SAW pun awalnya tidak tahu kalau makanan yang ada di depan beliau itu daging top. Ya, maka beliau sentuh daging itu, beliau mencicipinya, tetapi kemudian agak terasa aneh. Daging yang tidak terbiasa dikonsumsi oleh Rasulullah. Kita kan Bapak Ibu kalau nggak pernah misalnya makan daging onta, sekali disuguhkan daging onta, kita pikir awalnya waktu kita lihat daging kambing ataupun daging sapi, tapi waktu kita rasa kok teksturnya berbeda dengan daging sapi, tentu kita akan bertanya. Begitu juga hari itu Rasulullah pada saat mencicipi daging top, ini kok aneh terasa di lidahnya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad tidak lanjut makan yang sudah ia pegang dihabisi, yang lain tidak disentuh. Padahal menurut Khalid bin Walid dan keluarganya, top itu salah satu makanan favorit mereka. Tapi justru itu yang tidak lagi disentuh sama Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad juga tidak mengomentari. Nah, ini adabnya Nabi Bapak Ibu dalam makan dan minum. Setiap kali Nabi kita makan dan makanannya berkenan di lidahnya Rasulullah, beliau lanjut makan biasanya. Tetapi kalau tidak berkenan di lidahnya Rasulullah, beliau tidak mau mengomentari makanan. Kata Sayyidah Aisyah di dalam hadis sahih, ma'abad Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'amun qat idza ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi kita Muhammad tidak pernah mencemooh makanan sama sekali selama hidupnya. Tidak pernah menghina, merendahkan, menjelek-jelekkan, memaki makanan. Itu bukanlah tabiat atau kebiasaan Rasulullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'amun qat. Nabi Muhammad tidak suka mengomentari makanan-makanan yang tidak enak. Idza ishtahahu akalahu. Kalau makanan itu enak di lidahnya Nabi, beliau lanjut makan. Wa in karihahu taraka. Kalau makanan itu terasa aneh di lidah beliau tidak makan, tapi tidak mau komentar. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, mengomentari makanan yang tidak kita sukai hukumnya makruh di dalam syariat. Ya. Kalau sekarang kan sudah banyak itu ya, konten kreator yang kerjaannya mereview makanan. Ya, minimal Bapak Ibu udah usah direview jelek-jelek sekali. Kalau memang kurang enak, bilang aja dengan bahasa halus, ini cukup. Jangan bilang ini nggak enak, ini nggak betul. Jangan seperti itu ya. Itu tidak dicontohkan kepada kita oleh Rasulullah. Kalau suka ya puji makanan itu, kita konsumsi, habisi. Tapi kalau tidak enak ya kita tinggalkan, tidak usah dikomentari seperti yang dicontohkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari itu Khalid bin Walid nanya, wahai Rasulullah, apakah ini haram? Karena Rasulullah tidak lanjut makan. Takutnya oleh Khalid makanan itu tidak dimakan sama Rasulullah karena haram. Nah, karena sudah ditanya, wa kullu su'alin ma'adun lil ijabah, kata Rasulullah. Kalau ada pertanyaan apalagi penting mengenai syariat, itu perlu dijawab segera. Maka Rasulullah SAW pun kemudian menjawab, la walakin lam yakun bi ardi qaumi, la walakin lam akun bi ardi qaumi fa'ajiduni mu'afan. Tidak, ini makanan tidak haram kata Rasulullah, tetapi kaumku,
keluargaku tidak terbiasa dulu mengkonsumsi tok. Fa inni ajidu nafsi mu'afat, maka aku juga kurang selera lah dengan tok. Itu kan subjektif Bapak Ibu, yang menjijikan itu. Ada teman saya Bapak Ibu, nggak pernah mau makan ayam. Saya punya teman, dia itu entah kenapa nggak suka makan ayam. Kalau dia lihat ayam, tahu yang dia sedang makan itu daging ayam, bisa muntah itu Pak. Bisa muntah, itu kan subjektif ya. Ada orang yang bahkan nggak bisa makan kalau nggak ada ayam. Ada orang yang jijik lihat ayam. Di Jawa Pak, jangankan ayam, ceker ayam pun jadi sok. Kepala ayam, ceker ayam. Tapi coba suguhkan sok ceker ayam sama orang Aceh, muntah itu. Masa ceker ayam, ceker itu kaki ayam itu Pak, dijadikan sok. Waktu kita makan ada kaki ayam, sok kita berenang dengan wortel, dengan kentang. Ya kan kita tidak masuk orang Aceh itu. Tapi di Jawa itu lahap Pak kalau makan ada sok ceker itu. Ya. Ada sekali waktu ada acara di Kementerian Agama, ada tuku-tuku Aceh datang. Ya, kebetulan saya diundang karena sebagai peneliti. Jadi disuguhkan sop ceker. Tuku-tuku itu waduh, ini kok ada kepala ayam gitu. Ya, jadi subjektif. Ya. Nah, kalau kita jijik dengan sesuatu, kita nggak boleh makan sesuatu itu. Ya. Kenapa? Ya tadi berdalil kepada Rasulullah yang jijik makan tok, beliau tidak lanjut. Nah, gitu juga orang yang jijik dengan ceker ayam, tidak usah dipaksa karena tidak baik. Allah mengatakan tadi dalam Al-Quran, wa yuhillu lahum at-thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dihalalkan yang kepada kita yang baik-baik saja, diharamkan semua yang menjijikkan. Di sebagian masyarakat Bapak Ibu ada tradisi makan belalang. Orang Aceh Pidi itu setahu saya makan belalang. Tapi coba disuruh makan belalang sama orang Aceh Rayu, entah orang Aceh Rayu. Ya. Orang Aceh Rayu senangnya kuah belamong. Kalau acara kan beli wajib ada kuah belamong. Tapi di kami Aceh Utara Bapak Ibu itu kunuluh, ikan bandeng. Nah, saya pernah bawa sekali keluarga istri saya. Istri saya kan orang Aceh Raya asli itu Pak. Ya, bawa keluarga istri saya acara di Samalangan, makan ikan puluh 2 kali cicip, kok aneh rasanya. Nggak suka orang Aceh Raya ikan puluh, nggak semua, tapi hampir semua orang Aceh Raya kayaknya nggak suka dengan ikan puluh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, makanan yang enggak kita sukai, yang menjijikkan, diharamkan juga untuk kita konsumsi, ya. Wa ayyashkuruhu 'ala dzalik, dan kita kemudian diminta mensyukuri ya segala bentuk makanan rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satu cara kita mensyukuri rezeki itu apa? Makanan itu dihabisi. Taruh sesangkut kita, jangan taruh seenak perut kita, makan sedikit. Jangan Bapak Ibu, meskipun di tempat acara orang lain. Nah, itu adabnya seperti itu. Bapak Ibu diundang ke acara walimahan, taruh sekenanya, semampu kita makan. Kalau kira-kira nggak sanggup makan banyak, taruh sedikit. Oh, ternyata enak makanannya, nambah. Ya, kan nggak ada salah Pak. Cuman pikiran kita terlalu apa ya, terlalu jauh. Pertama nanti gede kok. Padahal orang pun tidak peduli sama kita Pak. Orang pun pengen nambah juga. Kadang-kadang itu Pak, kita datang ke pesta orang, dari awal taruh banyak. Begitu rasa nggak enak, 2 sendok taruh di bawah kursi. Nah, itu mubazir. Nah, makanan kita itu dimakan sama setan, sama jin, sama iblis. Kata Allah dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu
ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Orang mubazir itu temannya setan, dan setan itu kepada Tuhan kita kafir. Nah, tapi Pak Ustaz nasinya masih ada, nanti diambil sama catering, kemudian dikasih untuk ayam ternak mereka, tetap dimakan sama setan. Cuma cara makan setan itu tidak seperti kita makan. Nah, di dalam kitab Talbisul Iblis karangan Imam Ibnu Qayyim, setiap makanan yang kita membazirkan, itu datang setan, datang iblis, dia hirup aroma makanan kita, dia hirup. Dengan cara itulah dia memakan, mengambil energi yang telah kita sisakan tadi. Maka Bapak Ibu coba lihat orang yang senang ngambur-ngambur makanan, minuman, gak menghargainya, biasanya hidupnya gak berkah, gak bawa berkah kehidupannya. Maka usahakanlah jangan pernah sisakan makanan yang ada di piring kita, Bapak Ibu, kecuali keadaan sakit, apa boleh buat, lidah lagi gak enak, lagi sakit itu Pak, sate matang pun jadi gak enak. Di lidah orang sakit nanti kasih, itu gak enak sate matang. Itu bukan salah sate matangnya, salah lidah kita itu. Sate matangnya tetap enak, cuman lidah kitanya yang lagi gak enak. Jadi salah satu mensyukuri rezeki yang Allah beri kepada kita, gimana kita habiskan makanan itu, jangan kita sisakan. Inkanu abidu, jika kita termasuk hambanya Allah, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum wa la yarda li ibadihil kufur. Jika kita kufur nikmat kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, wa la yarda li ibadihil kufur. Allah tidak pernah meridhai hambanya yang kufur nikmat. Wa in tashkuru yardahu lakum. Saat kita bersyukur, itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Nah, maka adab juga yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah, sebelum makan kita baca doa, sesudah makan kita juga membaca doa bertahmid kepada Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa razaqana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan minum dan menjadikan kami termasuk dari kaum muslimin. Maka Bapak Ibu, setiap event, setiap perlombaan, setiap festival yang ada mengandung unsur menghambur-hamburkan makanan, itu tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingat betul dulu Bapak Ibu, waktu saya masih jadi guru di pesantren, anak-anak di pesantren itu kalau ada temannya yang ulang tahun, pecahkan telur di atas kepala temannya. Itu bukan bagian tradisi Islam, Pak. Islam sangat menghargai makanan. Ambil telur, lempar, pecah telur di bajunya, itu bukan tradisi Islam. Menghambur-hamburkan makanan. Ada lagi yang model lempar kue pie ke muka temannya, itu juga bukan tradisi Islam. Ya, Islam tidak boleh seperti itu, menghambur-hamburkan makanan. Termasuk yang pernah saya dengar juga dari orang Laut Dingin, ada beberapa nelayan jamaah kita itu sayang, kadang-kadang tangkapan ikan mereka itu membludak tapi tidak ada yang beli. Nah, ikan-ikan itu kadang-kadang dibuang balik ke laut sudah mati, sayang itu. Maka wajib itu, kalau ada pengusaha atau juga pemerintah membangun fasilitas storage, gudang es untuk membukukan ikan atau pabrik olahan ikan, itu harus, sehingga rezeki yang Allah berikan kepada kita itu tidak ada yang sia-sia, semuanya tepat guna untuk dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri. Harus ada itu storage, gudang beku untuk menyimpan ikan-ikan sehingga dia awet, tahan lama
atau pabrik pengolahan ikan-ikan yang gak laku di pasaran bisa disarden ya, dijadikan ikan kaleng dan seterusnya, sehingga tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sia-sia dari rezeki yang telah Allah beri kepada kita. Wal aklu minal halali sababun litaqabbuli du'a wal ibadati. Dan makan minum dari yang halal juga yang baik-baik menjadi sebab utama litaqabbuli du'a wal ibadati, kabulnya doa dan ibadah kita. Salah satu sebab utamanya apa? Kita memakan makanan yang dihalalkan dan yang baik sebagaimana yang diatur di dalam syariat kita. Kama anal akla minal harami yamna'u qubulan du'a wal ibadati, sebagaimana kebalikannya makan dari yang haram yamna'u qubulan du'a wal ibadati, mencegah atau menghambat dikabulkannya doa kita dan ibadah kita. Kama jaa fil hadis, sebagaimana telah diriwayatkan dalam sebuah hadis alladzi rawahu Imam Ahmad. Hadis itu sendiri diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Haddatsana Abu Nadar, telah bertutur kepada kami seorang ulama bernama Abu Nadar, kata Imam Ahmad. Haddatsana Fudail bin Mansur an Adi bin Thabit an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ini hadis populer sekali Bapak Ibu ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan juga tidak akan pernah menerima dari kita kecuali yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dalam ketentuan syariat, sebagaimana Allah perintahkan seorang nabi, seperti itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin, sama, tetapi tidak semua. Nah, ini perlu digarisbawahi, karena kalau kita katakan semua ketentuan yang berlaku kepada kaum muslimin juga berlaku kepada Rasulullah, itu tidak betul juga Bapak Ibu ya. Karena ada hal-hal tertentu Nabi kita diberikan keistimewaan, tapi juga ada hal-hal tertentu dalam menjalankan syariat Nabi kita dibebani lebih dari umatnya. Contoh Bapak Ibu, Nabi kita dibebani lebih daripada kita. Puasa di bulan suci Ramadan, kalau kita itu puasanya min tulu'il fajri ila ghurubiha, dari terbitnya fajar, yang dimaksud di sini fajar shadiq, yaitu ketika azan yang kedua salat subuh. Karena dulu di masanya Rasulullah azan salat subuh itu 2 kali. Ya, kalau di masa kita sekali, karena di masa kita jamaahnya rajin-rajin salat subuh, maka cukup sekali. Di masa Rasulullah sahabat malas-malas salat subuh, maka perlu 2 kali. Ya kan? Baiknya 2 kali Pak azan subuh, ya. Baiknya 2 kali. Nah, di masa Rasulullah Jumat sekali azan, karena sahabat rajin-rajin sholat Jumat. Di zaman kita malas-malas orang sholat Jumat, azan Jumat 2 kali. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, contohnya tadi bulan puasa, Nabi Muhammad lebih berat. Nabi Muhammad puasanya itu 24 jam. Itu yang disebut dengan shaumul wisal, puasa nyambung. Nah, buka puasa bagi Nabi sekaligus sahur untuk puasa malamnya. Sahur bagi Nabi sekaligus buka puasa dari puasa malamnya. Seperti itu 24 jam puasanya Nabi. Tapi kita tidak boleh, Mas. Kita umat Islam, ya umatnya Rasulullah, puasanya 13-14 jam aja. Tidak boleh lebih. Sholat tahajud, witir, sholat duha, kita sunnah. Bapak Ibu nggak bangun malam, nggak sholat duha, nggak sholat syuruk, nggak dosa.
Tapi Rasulullah berdosa, Pak. Wajib itu bagi Nabi Muhammad sholat itu. Nah, kita Bapak Ibu boleh terima zakat, ya, boleh terima sedekah. Nabi Muhammad tidak boleh terima zakat, tidak boleh terima sedekah. Nabi dan juga keluarga, anak, cucu dan keturunan Rasulullah SAW. Maka saya pernah bercanda dengan beberapa tokoh itu. Waktu dia tanya siapa sebenarnya yang paling cocok jadi kepala Baitul Mal, saya jawab yang paling cocok itu jadi kepala Baitul Mal itu Said dan Syarifah. Lah kenapa Pak Ustaz? Karena cucu Nabi, keturunan Nabi, nggak boleh ambil harta zakat. Ya kan? Said Syarifah itu cucu Nabi dan setiap keluarga Nabi itu diharamkan makan zakat, diharamkan makan sedekah. Tidak boleh Pak, ya. Rasulullah terima zakat, terima sedekah. Kita Pak yang bukan cucunya Rasulullah boleh, ya, terima zakat, terima sedekah. Terus kalau mau membantu cucu Nabi, seandainya ada Said dan Syarifah yang miskin, fakir, gimana cara kita bantunya? Ya, bantu dengan instrumen yang lain, jangan dengan zakat, jangan dengan sedekah. Contohnya apa? Dengan hadiah, kita kasih hadiah boleh, dengan hibah kita kasihkan hibah boleh, kita infak boleh, atau ada mauqufih itu manfaat dari wakaf. Misalnya Masjid Al-Badar ini mengelola 5 pintu toko, nah, tokonya disewakan untuk orang, satu pintu misalnya disewakan 30 juta rupiah. Ada hasil kan? Nah, kita bantu setengahnya untuk keluarganya Rasulullah boleh dari itu, tapi yang nggak boleh itu dari zakat dan sedekah, itu nggak boleh ya. Nah itu contoh di mana Bapak Ibu Rasulullah kadang-kadang syariat bagi Nabi itu lebih berat, nah, daripada umatnya. Tetapi juga Rasulullah diberikan banyak keistimewaan yang tidak diberikan kepada umatnya. Contoh, kaum muslimin kuotanya nikah dengan perempuan 4, walaupun yang terpakai 1. Ini saya yakin bapak-bapak di sini 1 semua, tidak maksimal kuotanya. Bukan nggak mau, nggak berani. Beda ya dengan kemampuan dengan keberanian, itu beda. Rasulullah Pak boleh sampai 9. Contohnya itu. Kita Pak menikah wajib ada mahar. Rasulullah iltamis walau khatiman min hadid, cari walaupun hanya sebiji-biji tua, yang penting, atau sebiji cincin tua ya, yang penting ada mahar, wajib hukumnya mahar. Kalau nggak ada juga nggak boleh ngutang. Saya nikah dengan anak bapak dengan mahar 5 mayat emas, ngutang itu nggak ada harga diri. Atau kredit di bank itu laki-laki nggak ada harga diri. Ya, lebih bagus ya, cash lah walaupun dikit, seperangkat alat sholat tapi cash lebih baik daripada 10 mayat tapi utang. Nah, utang jatuh harga diri kita ya. Nah tapi bolehlah dalam syariat. Rasulullah boleh nikah tanpa mahar. Wa mar'atun mu'minatun in wahabat nafsaha lin nabi khalisatan laka min dunil mu'minin. Dan wanita muslimah jika menghibahkan dirinya kepada Nabi tanpa ada mahar, boleh bagi Nabi saja, lindungi mukminin, nggak boleh bagi kaum mukminin. Karena kalau kaum mukminin boleh pakai enakan. Ya, harga emas itu turun selalu Pak, karena itu nggak ada yang jadi emas. Keenakan. Jadi tidak selalu sama, tapi pada umumnya syariat yang diberlakukan oleh Allah kepada Nabi sama dengan syariat kepada kita umat Islam. Nah di dalam hadis ini Rasulullah mengutip 2 contoh 2 ayat yang mengatakan berlakunya syariat kepada beliau sama dengan syariat kepada kaum muslimin. Yang pertama firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, faqala Allah Ta'ala ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Hei para rasul, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu sholihan, dan bekerjalah amal soleh. Ini bima ta'maluna alim. Apapun yang kalian lakukan aku ketahui, kata Allah. Surat Al-Mu'minun ayat 51.
Itu bagi Rasul. Kemudian bagi kaum mukminin pada surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sama. Ya, memang pada umumnya syariat yang berlaku kepada Rasulullah sama dengan syariat yang juga berlaku kepada kita. Baru kemudian Bapak Ibu Rasulullah berkata lagi di dalam hadisnya, summa dzakara rajula yutilu safara asy'asa akbara. Kemudian Rasulullah mengisahkan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, asy'asa akbara, rambutnya itu asy'asa itu Pak, kacau acak-acak, akbara penuh dengan debu, ya, penuh dengan pasir. Dulu kan orang pergi kemana-mana naik kuda, naik onta. Jadi kalau naik kuda Pak di gurun, pasirnya itu berterbangan, biasanya membuat rambutnya itu acak-acak, ya, penuh dengan debu. Ya. Kalau orang melakukan perjalanan jauh dulu nampak sekali letih, ya, capeknya betul-betul terasa. Ya, maka di dalam syariat kita itu banyak rukhsahnya, Pak, ya. Nah, kalau sekarang 2007 km, 2700 km, ya, lebih dekat daripada kita pergi yang jaraknya cuma 500 atau 450 km. Banda Aceh Medan itu 450 km, 12 jam. Banda Aceh Jakarta 2700 km, 2 jam setengah. Lebih cepat 4700 km, tidak terasa. Ya, maka kita syukur sekali Bapak Ibu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi hidup kita di zaman sekarang banyak kemudahannya. Ya. Dulu orang nyebut, Pak, ini boleh baca kitab-kitab Jawi, kitab-kitab Melayu dulu. Orang menyebut tanah suci Mekah itu apa? Negeri di atas langit. Syekh Abdul Rauf di dalam kitab Qira'atullah menyebut Mekah itu sebagai negeri di atas langit atau negeri di atas awan. Ya. Sedangkan Jawi Nusantara ini dia sebut negeri di bawah langit. Kenapa? Menjangkaunya hampir mustahil, Bapak Ibu. Berbulan-bulan perjalanan tanpanya nyawa. Lautnya Samudra Hindia yang harus diseberangi, tanpanya nyawa dulu. Ya kalau sekarang gampang sekali, 7 jam sudah sampai kita ke Jeddah. 7 jam 25 menit lah kalau dari Banda Aceh sudah sampai, kan terasa paling dikit turbulensi di daerah Sri Lanka itu. Ya, setelah itu nggak terasa seperti dalam rumah sendiri, ya, alhamdulillah. Yang mundu yadaihi ila sama. Orang yang melakukan perjalanan jauh itu kan mustajabah doa. Maka Nabi itu setiap kali ada orang melakukan perjalanan jauh, titip doa, wala tansani fi du'aika ya akhi. Abdurrahman bin Auf pernah berdagang jauh ke Syam, pamit sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya besok mau ke negeri Syam, ribuan kilometer dari kota Madinah. Nah, Rasulullah titip doa, wala tansani fi du'aika ya akhi, jangan lupakan saya dalam doaku. Kenapa? Ya perjalanan jauh dulu itu effortnya luar biasa, perjuangannya luar biasa, ya, sehingga doanya itu makbul. Tetapi Bapak Ibu, kalau ada orang yang melakukan perjalanan jauh tapi makanannya haram, ya, minumannya haram, ya, walaupun dia capek letih, ngangkat tangan berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, dia berdoa ini itu kepada Allah, wahai Allah, wahai Allah, ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amuhu haramun, makanannya haram, wa masyrabahu haramun, minumannya haram, wa malbasahu haramun, pakaiannya juga haram, wa khuziya bil haram, apapun yang melekat pada tubuhnya haram semua. Enggak ada yang halal, Pak. Celana dalam pun haram, hasil nyolong dari jemuran orang. Gimana itu mau dikabulkan doanya, ya? Fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana caranya Allah mengabulkan doa orang seperti itu? Seluruh yang ada pada tubuhnya itu dari perbuatan yang diharapkan sama Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan terlebih dahulu pengajian kita pada kesempatan subuh ini. Semoga
apa yang telah kita sampaikan ya pada kesempatan subuh ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.